Halo saudara-saudara, jumpa lagi di channel YouTube saya yang masih sedikit subscribersnya dan view-nya masih sedikit. Kali ini saya akan mewawancarai lagi ini satu orang komika kebanggaan Bekasi, presiden stand up comedy Indonesia yang kalau mau taping selalu bilangnya belum ada materi tapi tahu-tahu paling lucu. Pokoknya bikin saya iri dan dengki. Ini dia orangnya, Awe alias Andi Wijaya. Ya, sini kameranya sini. Ya. Nah, tasnya pinggirin dong. Silakan. Gua enak banget ininya background. Oh, ya. Ya. Weh, Apa? Ntar. nama lu kan Awe itu agak-agak bisa dipelesetkan menjadi Anak sesuatu ewe. ya. Nama Itu udah sering dari zaman sekolah itu. apa aja nama yang paling sering maksudnya dari nama Awe kemungkinan menjadi nama-nama lain yang buat bahan bully apa aja? Oh, aneka warteg. Nah, itu udah pasti tuh kan yang garing lah, yang garing. Terus anak ngewe gitu. Terus sekarang kalau kesini-sini tuh ini yang gara-gara YKS itu kan au gitu. Yang paling lucu sebenarnya adalah teman-teman dekat. Kenapa? Jadi bokap gue tuh namanya Warno. Warno. Jadi Awe itu anak Warno. Itu yang lucu sebenarnya. Bokap lu tahu lu dipanggil anak Warno. Enggak. Enggak, bokap gue udah meninggal. Tapi ada untung bokap gua juga udah meninggal, jadi nggak cambung. Sama. Pasti dulu Persatuan anak yatim. persatuan Enak. fatherless brotherhood. Kalau gua masih ada bokap pasti kan gua langsung canggung. Gak enak ya. Tapi untung bokap gua juga udah meninggal, jadi tidak ada canggung. Cuma biasanya gue kalau tanya bokap gue di mana, gue bilang di Balikpapan. Karena benar-benar balik apa Kan kalau orang meninggal di Balikpapan. meninggal umur berapa, we? Wah, nggak tahu kan. Gue tuh di keluarga gue tuh nggak tahu kenapa kita tuh nggak hafal umur saya ini umur berapa sini gitu. Nggak tahu ya, kayaknya nyokap doang yang hafal. Yang lain kayaknya nggak hafal deh. Pas lu umur berapa? Umur berapa ya? Lupa kan, 20-an, udah 20-an sih. Oh, berarti udah nggak terlalu kangen ya? Lah. Ya, biasa aja sih. Kan gua mah sebagai yatim pemula. Yatim pemula. Ya memang ada. Kalau si Arya tuh, Arya Novrianis, dia Hah? yatim pasif dia. Kenapa? Jadi bapaknya ada tapi kabur-kaburan. Yatim pasif. Lu lahir dan dibesarkan di Bekasi? Gue lahir tuh di Saint Carolus sebenarnya, di Jakarta. Jadi Oh, KTP gue tuh Jakarta. Cuman itu rumahnya udah di Bekasi. Tapi karena di Saint Carlos jadi Jakarta. Iya ya. Jadi enggak, iya karena Iya. lahir di situ, lahir di Jakarta. Jadi tapi itu rumahnya udah di Bekasi. Jadi cuman numpang lahir doang di Jakarta. Iya, tapi seumur hidup lu Bekasi ya. Ya. dari Yang kecil. paling lu banggakan dari Bekasi apa? Anak-anak ya. Kenapa? Karena menurut penelitian gua nih ya, penelitian gembel gua ya, teori gembel gua, itu Jakarta itu penuh, itu menurut gua sekitar 60% tuh orang Bekasi. Kata siapa? Makanya tol paling macet tuh kalau arah pulang sama arah berangkat itu dari Bekasi itu. Sisanya baru dibagi-bagi antara Tangerang, Depok gitu. Tapi paling banyak anak Bekasi. Yang menguasai Jakarta itu anak Bekasi Iya, sebetulnya. makanya percakapan lu Bekasi juga itu enggak, itu sering banget itu terjadi. Apalagi kayak gue nih, kayak tadi kan gue di perusahaan sama Gilang, nih komik Bekasi gitu. Terus biasanya tuh ada tuh yang pas udah turun, Bekasinya di mana bang gitu. Pasti ada tuh, jadi Bekasi Brotherhood. Tuh. Hal paling menyenangkan dari lu menjadi orang Bekasi apa? Apa ya? Kayaknya anak Bekasi tuh nggak lepas dari komedi. Jadi Kenapa? nggak tahu, mungkin karena hidupnya memang susah aja. Itu kan Bekasi itu kan daerah pinggiran. Jadi zaman dulu kan istilahnya yang tinggal di Bekasi itu emang orang susah lah. Udah gitu panas, daerahnya juga nggak enak gitu. Jadi tuh nah biasanya orang tuh kalau di ini juga teori gembel nih ya. Orang tuh biasa kalau lagi di posisi kesusahan gitu tuh dia selalu mencari hal apa yang bisa menghibur dia. Itu makanya kita tuh suka bercanda sendiri itu. Makanya kan sebenarnya kayak stand up comedy itu kan dulunya dari kulit hitam kan, karena dia tertindas kan. Dia mencari kayak apa nih yang bisa bikin gue ketawa nih gitu. Akhirnya lahirlah stand up comedy. Emang nggak enak Bekasi? Dulu, sekarang mah udah keren. Dulu kan sawah mulu, sawah udah gitu ya, terpencil lah, belum ada tol apa segala macam. Sekarang mah udah enak, tol keluar mau di mana juga enak, mall banyak. Dulu mah sedih. Tapi sekarang apa yang paling bikin sedih dulu apa? Soal Bekasi. Jauh kayak jauh aja tuh sawah gitu. Kayak saking yang menyedihkan adalah kadang-kadang tukang ojek aja nggak mau, misalkan kayak bang ini bang, wah nggak mau saya gitu. Saking kayak dia takut
serem pulangnya sendiri atau apa gitu ya, sawah segala macam. Ada ini nggak yang bikin waktu lu masih jarang, maksudnya masih belum berprofesi sebagai apa orang terkenal, terus tiba-tiba dulu di Bekasi belum ada, ternyata di Jakarta ada yang gitu nggak yang bikin lu, wah ternyata di Jakarta ada begini, di Bekasi belum ada gitu? Kalau itu nggak tahu deh, nggak terlalu ini sih, cuma yang gue sadar tuh ini ngirinya tuh sama anak-anaknya. Kenapa? Kayak anak Bandung ya, itu kalau band Bandung tuh kayaknya ya kami band dari Bandung. Nah dulu tuh nggak ada kayak kami band Bekasi gitu, nggak ada. Nah baru-baru ini aja. Jadi nah setelah gue pikir-pikir sebenarnya tuh dulu nggak ada itu bukan karena malu apa atau apa, tapi karena kayaknya emang si orang itu orang-orang baru semua. Jadi waktu itu orang-orang tuh masih kecil-kecil. Nah sekarang nih mulai gede-gede nih. Yang benar-benar tinggal di Bekasi dari kecil tuh udah mulai gede-gede nih. Jadi mulai ngakuin nih ya, bahwa kayak, mereka ya kayak Iga gitu, Bara Suara segala macam kan. Jadi Iga juga waktu manggung kan juga, weh gua nampak kayo nih, Bekasi kayak gitu-gitu, udah mulai seperti itu. akhirnya lu sekarang bisa merasakan kebanggaan yang sesungguhnya. Karena ngiri dulu ngeliat band ini, wah kayak ngeliat Bandung bandnya keren-keren banget ya, Bekasi tuh nggak ada apa gitu. Padahal ya menurut gua harusnya bisa. Dan satu lagi justru ada keuntungan dan kerugian dekat sama Jakarta. Salah satu kerugiannya tuh ya itu, jadi karena apa-apa tuh anak Bekasi mainnya ke Jakarta, jadi kurang ini sama kotanya tuh kurang gitu. Kalau Bandung kan emang ya Bandung toh, jadi kayak mereka tuh memiliki banget tuh Bandung aing. Wah, kalau Bekasi tuh kayaknya ya anak yang gaul-gaulnya mainnya di Jakarta semua. Kalau gitu 3 hal yang membanggakan dari Bekasi apa? Anak-anak sih. Jangan anak-anak, itu kan udah tadi 3 hal. Kalau lu nggak bisa jawab 3 hal, berarti kagak ada yang bisa dibanggain dari Bekasi. Aduh. Apa yang bisa lu bang? Anak-anaknya, komedinya, dan bahasanya. Enggak menjawab pertanyaan. Iya dong, bener. Kan udah dijawab itu kan. Ya apa itu sih? Ya, apa? Sebagai kota. Sebagai kotanya. Iya, apa yang bisa lu banggakan dari Bekasi? Kan Oke. misalnya Jakarta punya Monas, punya apa? Kalau Bekasi punya apa? Kalau kota sebagai Bekasi kota. punya jembatan Semarekon Bekasi. Itu flyover. Wah, itu kalau keluar tol barat belok ke kiri. Nanti datangnya malam kayak jam 8-an gitu. Nanti pas jadi tuh dia tuh bikin flyover tuh nggak kayak orang flyover kan gini, set gitu ya. Kalau dia tuh nggak, dia ada puncaknya. Supaya nanti kita ada sensasi pas naik, langsung kelihatan tuh mall Semarekon sama segitiga terbaliknya tuh. Langsung, wih gitu. Itu tuh beneran. Terus itu bener. Ini pertama gue pikir gue doang waktu itu pertama kali Semarekon datang jadi tuh gue ngesitu kan, wah anjing keren banget nih. Kayak bukan Bekasi, gue pikir karena gue orang situ. Ternyata Kamga waktu manggung di situ juga begitu. Bekasi keren deh gitu. Oh, gue pikir gue doang, ternyata Kamga juga norak. Jadi udah jembatan Semarekon doang, flyover. Iya, dan Semarekon Bekasi tuh itu keren banget. Semarekon Bekasi tuh kalau kita naik mobil itu masuknya tuh masuk parkiran, nah itu kayak sensi. Dari sebelah sini kita set gitu loh, kolong. Wah. Terus ini stadionnya juga baru sekarang. Cuma karena pemerintahnya ngaco lah pemerintahnya ya. Pak Wali tuh gimana sih Pak? Stadionnya tuh nggak tahu kenapa lah nggak bisa dipakai sekarang, katanya sih ada bermasalah juga. Satu lagi apa? Kan tadi ke jembatan, terus Semarekon. Kalimalang. Kenapa? Emang Kalimalang Bekasi? Bekasi lah. Kenapa Kalimalang? Karena Kalimalang itu adalah kali yang beda dengan kali yang lain. Tahu nggak kenapa namanya Kalimalang? Kenapa? Karena aliran kali itu semuanya ke misalnya arah kali itu ke sana semua ya. Nah, Kalimalang itu ke sana. Itu Kenapa? makanya namanya Kalimalang. Nggak tahu, pokoknya gitu. Jadi kalau di bawah Kalimalang itu banyak kali-kali yang arahnya ke sana. Jadi itu memalang gitu. Kalimalangnya kemana Malang itu? Nggak tahu dah. Pokoknya itu. Dan Kalimalang tuh panjang banget dari ujung Cawang sampai ke Cibitung sana itu masih Kalimalang. Jadi kalau orang kita janjian di Kalimalang, wah itu sulit tuh. Dari Cawang sampai Cibitung, Pak, itu Kalimalang loh. Bingung kan? Keren. Kalau nanti lu beli rumah mau di Bekasi apa di mana? Kalau lu bisa beli rumah di mana aja, apakah lu mau tinggal bakal beli rumah di Bekasi? Iya sih. Soalnya temen-temen gue di sana semua. Terus kayak gue dari kecil udah biasa bolak-balik Jakarta. Makanya banyak yang nanya lu nggak ngekos gitu. Tapi gue ngapain gitu? Kayak ngeluarin duit lagi buat ngekos, sedangkan gue udah biasa. Kalau lu kaya banget, lu mampu beli rumah di Pondok Indah, apa kalau mau beli rumah di Pondok Indah apa di Bekasi? Mendingan di Bekasi lah. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kalau mau pulang mah nginep aja, orang banyak duit ini buka kamar aja. Rumahnya Bekasi aja, tentram Kang, karena
Jakarta itu terlalu riwah gitu. Bekasi itu masih ada santainya, masih kalau kita nggak ke Jakarta mah santai di sananya, selalu aja nggak macet nggak apa santai. Tapi FPI rame di Bekasi. Santai-santai lu FPI yang apa patung-patung dihancurin kan? Ya itu kan beda sendiri. Apa? Pokoknya gitu, visit Bekasi 2016.